Halo semuanya, ini merupakan materi pertemuan kelima untuk komunikasi antar pribadi. Seperti biasa, silakan dicatat poin-poin yang pentingnya. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi Zoom meeting. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Apa ini hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi ini ada dua, itu ada hambatan internal dan ada hambatan eksternal. Hambatan komunikasi ini bisa terjadi sama siapa saja, baik itu misalnya dia speaker, baik dia speaker sebagai komunikator atau dia sebagai pendengar atau komunikan. Nah, apa saja hambatan ini? Pertama, ada hambatan internal dan yang kedua adalah hambatan eksternal. Kita jelaskan dulu yang pertama, yaitu hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam individu yang terkait kondisi fisik dan psikologi seseorang. Nah, sebetulnya hambatan internal ini lebih fokus kepada hambatan secara psikologis. Misal ketika kita berkomunikasi dengan orang, pikiran kita sedang tidak di tempat sehingga kurang fokus. Kemudian bisa jadi karena kondisi kita sedang sakit. Kemudian, pikiran kita sedang tidak tenang hati atau misalnya dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk diajak komunikasi. Itu disebut sebagai hambatan internal. Nah, kalau yang kedua, itu ada hambatan eksternal. Hambatan eksternal ini dikategorikan sebagai hambatan yang berasal dari luar individu terkait dengan lingkungan fisik atau lingkungan sosial budaya. Hambatan ini terjadi contohnya misal karena perbedaan budaya. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dia berbeda budaya, maka akan banyak aspek-aspek sosial yang ada di dalamnya. Misalnya, penggunaan aksen, dalam berbicara, kecepatan dalam berbicara, kemudian kalimat-kalimat yang digunakan pada saat pembicaraan, itu juga mempengaruhi, eee, hambatan yang akan terjadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang tersebut, gitu ya. Jadi maupun sefokus apapun ketika ada hambatan sosial budaya itu, maka otomatis akan terjadi yang namanya misperception atau misunderstanding antara, apa yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Nah, kalau hambatan internal itu lebih berfokus kepada psikologis seseorang, yang tadi misalnya mungkin dia lagi panik, dia sedang mengantuk, dia sedang kelelahan, dia sedang marah, atau dia sedang memiliki pikiran apa sehingga itu bisa mendistrak dirinya untuk tidak fokus terhadap pembicaraan yang sedang, disampaikan oleh komunikator. Kalau hambatan eksternal justru karena pesan yang disampaikan, karena faktor sosial budaya dimiliki, seperti tadi ya, ada bahasa, kemudian aksen, kemudian juga bagaimana cara dia menyusun kalimat dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan gangguan hambatannya yang ada dua. Lanjut. Nah, ini apa saja sih hambatan fisik dalam proses komunikasi? Kalau yang tadi hambatannya, kalau ini prosesnya ya, ingat ya, ini adalah prosesnya. Jadi, hambatan fisik dalam proses komunikasi ini, banyak faktor. Kalau tadi, kita lebih berfokus ke psikologisnya, kalau ini terhadap fisiknya. Jadi, hambatan fisik ini bisa bisa berpengaruh terhadap misalnya orang yang memiliki cacat pendengaran atau tunarungu. Jadi, kalau misalnya orang yang memiliki tunarungu, berarti cara berkomunikasi kita berbeda, ya. Kita bisa menggunakan bahasa isyarat supaya memiliki pemahaman. Bagaimana dengan tunanetra? Tunanetra itu, bisa digunakan dengan yang namanya, tulisan braille. Jadi, dia bisa mendengar, tapi kalau untuk membaca dia bisa menggunakan tulisan braille. Jadi artinya ada nih kondisi-kondisi di mana ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus menggunakan kalimat atau kata yang sesuai. Jangan sampai pertama menyinggung perasaannya karena, dia memiliki keterbatasan fisik, yang kedua juga di mana kita menyampaikan kalimat itu supaya kalimatnya bisa efektif digunakan, gitu ya. Makanya kan kenapa ada kursus-kursus atau bahasa-bahasa tersendiri buat teman-teman kita yang memang memiliki, hambatan secara fisik, gitu. Nah, ini juga ada yang tunawicara dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini sebetulnya komunikator maupun komunikan harus bisa berkomunikasi secara maksimal. Jadi komunikator tidak bisa menuntut kepada komunikan untuk
apa yang untuk pesan yang disampaikan itu bisa langsung diterima oleh komunikan. Kita harus lihat dulu, apakah komunikan ini memiliki hambatan ketika berkomunikasi? Jika iya, maka komunikator yang harus menyesuaikannya, bukan komunikan, gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya ketika komunikan ingin menyimak segala sesuatu yang ingin dia dengar atau ingin dia simak, maka komunikan harus mencari tools atau alat yang sesuai, menjadi jembatan antara pihak komunikan dengan, pesan yang disampaikan oleh si komunikator, seperti itu. Dan, karena kenapa panca indera ini penting dalam berkomunikasi, tapi jangan sampai karena menganggap panca indera ini penting dalam berkomunikasi, kita melupakan bahwa ada hal-hal yang memang, menjadi keterbatasan bagi, teman-teman yang memiliki, kendala secara fisik, seperti itu. Oke, yang kedua, ada yang disebut dengan hambatan semantik dalam proses komunikasi. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Apa sih semantik ini? Semantik adalah pengetahuan tentang pengertian atau makna denotatif. Jadi, ini yang menyebabkan, seseorang salah paham ketika memberikan kesan atau memberikan feedback terhadap, pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya adalah penggunaan bahasa, kemudian, pemahamannya. Makanya kan ada istilah ambigu. Contoh kalau misalnya di tanah Jawa, pisang itu artinya pepaya, ya kalau misalnya di Jawa, pisang itu artinya pepaya. Tapi kalau misalnya di ranah Sunda, eee, gedang itu, artinya pisang kalau nggak salah, gedang itu artinya pisang di, Jawa gitu. Tapi kalau di di suku Sunda, gedang itu adalah pepaya. Sehingga kan ada perbedaan makna ya, ada perbedaan makna antara satu kata tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, sehingga ini bisa menjadi satu hambatan ketika kita ingin menerima pesan dari si komunikator kita. Ini yang disebut dengan hambatan semantik, gitu ya. Ini yang disebut dengan hambatan semantik. Oke, sebelum kita lanjut, nanti boleh dicatat poin-poin yang paling penting dan kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, terlalu cepat menjelaskannya, nanti bisa ditanyakan kembali ya. Oke, jadi sebetulnya hambatan semantik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, salah pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat berbicara. Nah, jadi ibu termasuk orang yang kalau ngomong cepat gitu ya. Jadi ketika salah pengucapan orang bisa memaknai yang berbeda. Makanya kenapa untuk mengantisipasinya komunikator harus mulai menjaga ritme berbicaranya. Ritme berbicara ini seperti apa? Ritme berbicara ini adalah mencari jeda-jeda tertentu agar orang yang mendengarkan kita itu paham apa sih yang dimaksud oleh kita. Atau bisa juga dengan mengulangi kembali kalimat tersebut sehingga nanti, ada informasi, yang nempel lagi di si, komunikannya, "Oh, ini loh maksudnya," karena ada pengulangan di dalamnya. Nah, yang kedua, adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata-kata pengucapan. Seperti tadi ya, misalnya seperti gedang, kalau gedang di Jawa artinya pisang, kalau gedang di Sunda itu artinya pepaya gitu. Sama seperti misalnya kata bujang. Nah, kalau kata bujang di Sumatera itu artinya sudah gitu. Kalau di Sunda, bujang itu artinya anak laki-laki. Jadi maknanya sungguh sangat berbeda ya. Makanya kita harus tahu dulu nih yang tadi hambatan faktor eksternal adalah karena faktor sosial budaya. Salah satunya faktor sosial budaya ini adalah perbedaan makna. Nah, perbedaan makna ini tergantung dengan di mana orang itu berasal, bisa daerahnya, sukunya, ataupun wilayahnya. Itu yang menyebabkan kenapa pada akhirnya ada perbedaan makna dan itu bisa menjadi satu hambatan. Nah, yang ketiga, ada pengertian secara konotatif. Nah, pengertian konotatif ini, kalimat atau kata yang sebaliknya dari apa yang disampaikan. Contoh kalau misalnya sesungguhnya nih disampaikan bahwa, "Wah,
kucing ini berkaki 4 gitu. Nah, sedangkan secara konotatif disampaikan bahwa kucing hewan rumahan yang lucu. Kucing hewan rumahan yang lucu itu artinya dia, nggak bergaul dengan kucing lainnya gitu, artinya dia memang stay di tempat tersebut, begitu. Itu yang disebut dengan pengertian secara konotatif. Konotatif ini tuh katakanlah seperti kita, "Wah bagus ya suaranya," padahal nggak bagus suaranya. "Wih cantik banget kamu, wah bla bla." Nah itu sebenarnya ada yang disebut dengan kategori hiperbola, ada yang, kategori sebetulnya dia tidak menyampaikan dengan kalimat yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan pengertian secara konotatif, kayak gitu. Oke, ada yang disebut dengan hambatan manusiawi. Hambatan ini jelas muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang. Nah, setiap orang memiliki, pemahaman dan maksud yang berbeda-beda ketika terlibat dalam sebuah komunikasi, baik itu komunikatornya maupun komunikannya. Oke, ada beberapa hambatan untuk mendengarkan komunikasi yang efektif. Pertama adalah mendengar gitu ya. Jadi ini sering banget ketika di kelas kalau misalnya ibu nih sudah menyampaikan, ini ya poinnya A, B, C, tapi nggak didengar gitu, malah nanti diulangi, Bu apa sih maksudnya? Nah, seperti itu berarti tidak efektif. Biasanya komunikasi efektif itu terjalin ketika memang si komunikator atau si komunikan bisa langsung menyerap informasi apa yang disampaikan oleh si komunikator ya, si komunikan bisa langsung menyerap informasi apa yang disampaikan komunikator. Biasanya karena dia sudah fokus atau tidak terdisa. Kalau yang tidak, fokus biasanya akan, mengalami hambatan mendengar sehingga dia minta diulangi dan lain sebagainya. Ini sebetulnya, balik lagi, mendengar ini apakah ada sesuatu hal yang ingin kita dengar atau ingin kita tidak dengar gitu ya. Ada kondisi kalau misalnya, oh lagi rame ngobrolin A, B, C, D, kita nggak tertarik sama obrolan itu, maka, kita akan memikirkan yang lain dan tidak fokus untuk mendengarkan. Beda ketika kita merasa tertarik dengan pembahasan itu, tentu kita akan fokus mendengarkannya gitu ya, tidak akan mengabaikannya. Nah ini yang, terjadi. Yang kedua, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Jadi gini, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Kita merasa bahwa kayaknya informasi ini tuh nggak butuh deh, saya udah paham banget nih, cara kerjanya Bu Sifat kayak gimana. Padahal bisa jadi ada informasi-informasi tambahan yang sebetulnya itu dibutuhkan ya, sebetulnya itu dibutuhkan, tapi kita memilih untuk, mengabaikan informasi tersebut. Nah, jika demikian, maka otomatis nanti ke depannya akan ada yang namanya misperception lagi. Karena kenapa? Kita menganggap bahwa informasi yang kita miliki itu sudah cukup. Padahal bisa jadi informasi itu tuh belum cukup gitu. Nah, ini yang disebut dengan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Oke, kemudian ada menilai sumber. Nah, menilai sumber ini seperti apa sih, Bu? Menilai sumber ini, kita biasanya cenderung akan menilai siapa yang memberikan informasi. Kalau misalnya, anak kecil yang ngomong, "Ih, jangan kayak gitu, nanti salah." Kita pasti mengabaikan dan bilangnya kayak gini, "Ah, kamu mah anak kecil, nggak ngerti apa-apa." Kita sering mengabaikan, informasi penting dari orang lain, karena faktor usia, karena faktor pendidikan, karena faktor pengalaman, dan karena faktor pekerjaan. Nah, ini yang akhirnya akan terjadi hambatan, karena kenapa? Kita selalu menganggap bahwa yang jauh lebih rendah di bawah kita, itu tidak bisa memberikan informasi apapun. Nah, itu salah justru ya. Makanya kenapa dalam komunikasi kita harus menghindari yang namanya premature judgment. Premature judgment ini seperti apa? Premature judgment adalah kondisi di mana kita menganggap kita sudah menilai segala sesuatu itu di awal, karena faktor kita tidak suka ya, kayak gitu. Biasanya karena, "Ah, saya nggak suka nih sama orang ini, ngapain sih dengar informasi dari dia?" Padahal bisa jadi informasi yang dia sampaikan itu penting buat kita, seperti itu. Nah, kemudian, yang keempat, itu ada persepsi yang berbeda. Oke,
Persepsi yang berbeda ini seperti apa sih? Persepsi yang berbeda ini adalah komunikasinya tidak akan, berjalan efektif. Nah, kenapa sih, tidak berjalan efektif? Karena si pengirim pesan, karena jika persepsi dari si pengirim pesan tidak sama dengan, penerimaan pesan, maka bisa, menimbulkan pertengkaran. Makanya kan kita suka salah paham ya, ada istilah yang namanya salah paham atau biasa kita sebut misunderstanding, dia maksudnya A, tapi kita nangkepnya B. Dia bilangnya B, kita nangkepnya A. Nah, sehingga bisa jadi terjadi cekcok tuh kalau misalnya tidak segera diselesaikan gitu. Makanya ketika kita ada salah paham dengan orang, alangkah baiknya itu bisa kita selesaikan atau bisa kita komunikasikan. Oke, kemudian yang kelima, ada kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda gitu ya. Kita sering, mendengar kata yang artinya tidak sesuai dengan pemahaman kita. Misal lagi ada istilah nih kalau sekarang, "Wah, no debat." Maksudnya no debat ini tuh bukan lagi ngajak debat. No debat ini tuh artinya, wah nggak tersaingi, bagus, udah paling betul dan lain sebagainya. Ada pergeseran makna. Atau misal kata alay, alay itu kan berlebihan, kan kalau misalnya kita bilang, "Kamu tuh berlebihan," itu sesuai dengan kalimatnya. Tapi kan ketika orang tidak paham dengan maksud dari si alay, kata alay ini, maka orang tuh akan nggak paham, apa ya maksudnya dengan alay ini? Nah, itu yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan pemahaman kita, dan memiliki arti yang berbeda ketika orang lain, menanggapinya gitu ya. Misalnya sebentar ini bilang aja, ada yang bilang, "Tunggu ya sebentar." Sebentar itu ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, bahkan 1 jam kemudian itu juga orang bisa bilang itu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Yang keenam, ini ada yang disebut sebagai sinyal, nonverbal yang tidak konsisten atau, gerak-gerik kita ketika berkomunikasi, dan melihat lawan bicara. Contoh, mungkin, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, biasanya, kita sambil main handphone atau misalnya kita sambil nonton atau melakukan aktivitas lainnya. Ini yang paling sederhana contohnya ya, ketika, di kelas apalagi, kuliahnya online, Zoom meeting, semua mahasiswa itu banyak yang matiin video. Alasannya kenapa? Bisa jadi dia sedang melakukan aktivitas yang lain gitu ya, ke kamar mandi, lagi makan, rebahan, kemudian ditinggalin handphonenya, yang penting muncul aja yang penting ada aja namanya di Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai sinyal, nonverbal, ketika, kita tidak melihat lawan bicara kita. Nah, ini bisa menjadi satu hambatan tersendiri. Hambatannya seperti apa? Hambatannya orang jadi merasa tersinggung dengan apa yang, disampaikan. Misalnya, "Wah, kok saya berbicara tidak disimak ya?" Nah, kondisi-kondisi inilah, yang, pada akhirnya akan, cukup berbahaya ya untuk, berkomunikasi dengan si komunikator, kayak gitu. Nah, kita lanjut ya, ada yang ketujuh. Nah, ketujuh ini ada pengaruh emosi. Kenapa, emosi ini berpengaruh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain? Karena ketika seseorang dalam kondisi marah, maka seseorang akan kesulitan untuk menerima informasi. Misal, ada temennya lagi marah, terus kita ajak ngobrol, apakah orang itu, akan makin marah? Rata-rata iya, karena kenapa? Pada saat itu emosinya sedang tidak ingin diajak berbicara, ya. Dia sedang tidak mau menerima informasi apapun, dia juga sedang tidak mau memberikan tanggapan informasi apapun, tapi kita terus ajak ngobrol. Nah, itu akan memicu, emosi seseorang untuk bisa jadi makin marah gitu ya, bukan makin baik tapi justru makin marah. Nah, ini yang harus, cukup diperhatikan sebetulnya ketika kita berbicara dengan orang lain, bisa dipastikan dengan siapa kita berbicara supaya orang tersebut tidak, tersinggung gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan gangguan. Gangguan ini seperti apa? Gangguan ini tuh bisa jadi karena kondisi, suasana yang bising, eee, jaraknya jauh atau lain sebagainya. Makanya
Kenapa ibu selalu bilang, tolong kalau misalnya ketika kita sedang berkuliah jangan ada di posisi di luar gitu ya. Karena kenapa? Itu akan mendistrak kalian. Kalian harus ada dalam satu ruangan, terserah di ruangan manapun gitu ya. Mau di kamar, mau di manapun yang kira-kira sinyalnya bagus, kondisinya bagus, dan itu akan mengurangi hambatan yang akan terjadi. Semakin kalian berada di ruangan yang bising, lingkungan yang bising, makin jauh jaraknya atau apalagi yang, Zoom-nya pakai handphone sambil jalan-jalan, handphone-nya digerak-gerakin, ya itu otomatis akan menjadi satu hambatan ketika kita berkomunikasi, kayak gitu ya. Oke, ini ada yang disebut dengan hambatan psikologis. Hambatan psikologis itu ada beberapa. Pertama, ada yang disebut dengan hambatan hambatan psikologis secara interest atau kepentingan. Nah, biasanya seseorang akan merasa mau mendengarkan orang lain kalau itu dianggap penting, ada rangsangan, ada stimulus gitu ya. Beda dengan orang yang merasa bahwa saya nggak ada kepentingan gitu. Jadi, informasinya akan selewat gitu aja. Contoh nih ya, mungkin kalau di kelas, di dosen lain atau di kelas lain, nggak ada yang menggunakan sistem absen seperti di tempat ibu gitu ya. Kalau di ibu kan sistem absennya kalian jawab pertanyaan, kalian apa, jawab pertanyaan, kemudian setelah jawab pertanyaan kalian boleh left dari Zoom-nya. Itu secara tidak langsung menjadi satu kepentingan, "Wah, gimana nih caranya supaya saya nggak dapat tugas tambahan? Berarti saya harus, mampu mendengarkan dengan baik." Nah, ada satu kepentingan. Kepentingan kalian tuh apa? Kepentingannya adalah pertama tidak dapat tugas tambahan, 2 dapat absen gitu ya. Nah, otomatis itu yang menjadi, kepentingan. Beda dengan orang yang menganggap, "Ah, nggak penting mata kuliahnya, santai aja lah, nggak usah disimak, toh juga ada," dan lain sebagainya, "Ah, udahlah tugas aja." Nah, ini yang disebut dengan beda orang yang memiliki, interest-nya masing-masing gitu ya. Jadi, balik lagi, semakin kita tidak interest atau semakin kita tidak menarik, atau tidak tertarik dengan pembicaraan atau topik orang lain, maka otomatis itu juga akan makin besar hambatan psikologis yang akan didapat. Kemudian ada prejudice. Prejudice ini menurut Search dikatakan bahwa berkaitan dengan persepsi orang tentang kelompok lain atau terhadap perilaku mereka. Nah, biasanya kalau Effendi mengatakan, ini Ono Ohyana Effendi ya. Jadi Effendi mengatakan bahwa dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar prasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Nah, prasangka ini apa ya, Bu, ya? Prasangka itu mungkin bahasa yang, kalau secara agama itu, prasangka ini adalah fitnah. Jadi kita sudah, menyangka atau sudah berprasangka terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya, sehingga menarik kesimpulan gitu. Ini sering banget yang bilang ke ibu, "Wah, diajar sama Bu Sipa tuh ABCD." Jadi orang yang belum pernah belajar sama ibu tuh punya persepsi atau punya prejudice yang cukup, beragam gitu ya. Misalnya prejudice-nya tuh, "Wah, iya dosennya kejam, dosennya galak, dosennya terlalu disiplin, dosennya ABCD." Sehingga, prasangka ini yang kalian miliki masuk ke alam bawah sadar kalian, ketika masuk ke alam bawah sadar kalian, itu akan menekan, stressor kalian. Stressor tuh apa? Stressor tuh adalah hormon stres kita. Jadi ditekan tuh si hormon stresnya sama kita. Ketika ditekan hormon stres kita, maka kita akan jauh lebih mudah stres. Nah, ini yang terjadi di minggu lalu atau di beberapa minggu sebelumnya, itu kalian tuh jadi apa, jadi kalau mau, absen, panik, deg-degan, dan lain sebagainya. Nah, itu karena kenapa? Stresornya ditekan sama kalian. Karena kenapa bisa menekan stresornya? Karena kalian udah punya prasangka di awal. Prasangka itu baiknya kita hindari dulu untuk di awal, supaya kita nggak salah paham apa yang terjadi. Begitupun ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan stereotype. Nah, stereotype ini apa sih? Stereotype ini adalah memberikan gambaran atau tanggapan terhadap eh, kelompok tertentu atau golongan tertentu yang bercorak negatif. Nah, stereotype ini sering banget
sering banget terjadi sama orang-orang yang menurut kita tuh nggak sesuai dengan norma yang kita miliki. Contoh, kalau misalnya orang bertato tuh pasti preman, pasti penjahat, pasti nakal gitu ya, misalnya orang yang ditindik pun begitu, orang yang ditindik, yang di-piercing, atau misalnya orang yang, eee, dugem dan lain sebagainya itu pasti dianggap seperti itu. Tapi kan, kita bisa lihat bahwa itu adalah, eee, stereotype yang memang sudah terjadi sejak zaman dulu. Karena ketika ada orang yang menggunakan tato, piercing, dan lain sebagainya, itu dianggap kriminal gitu ya. Padahal bisa jadi ketika kita sekarang, ada yang pakai tato, ada yang piercing, itu bukan jahat, tapi kita menilainya bahwa itu sebuah seni. Bagaimana dia mengungkapkan rasa keindahan, itu melalui seni gitu. Walaupun ya karena ibu muslim, di Islam itu kita tidak boleh, mengotori, diri kita, badan kita dengan tinta yang tidak bisa dihapus, karena nanti sholatnya nggak bisa diterima, kalau di Islam seperti itu. Mungkin di agama lain, beda lagi, aturan-aturannya terhadap, tubuh, manusia itu sendiri gitu ya. Nah, itu stereotype, jadi stereotype itu menganggap bahwa satu golongan tertentu secara negatif gitu ya. Nah, next ada yang disebut dengan motivation. Oke, apa sih motivation ini? Motivation ini kita harus tahu dulu nih, know what, know who, know why gitu ya. Jadi, kita harus tahu dulu, 3 ini karena kenapa semua tingkah laku manusia ini pada dasarnya punya motif tertentu. Nah, motif ini tuh berdasarkan apa sih? Motif ini berdasarkan, dorongan-dorongan atau alasan-alasan yang membuat, manusia melakukan sesuatu gitu ya. Ya, motivasi itu seperti itu. Jadi motivasi ini adalah motif seseorang untuk melakukan sesuatu, alasannya tuh nggak kenapa gitu ya. Misal, contoh yang paling sederhana, ada teman-teman, dari kalian yang asalnya berjilbab, terus tidak berjilbab gitu ya. Nah, pasti dia punya motif tertentu untuk melakukan kondisi tersebut, punya alasan-alasan atau dorongan-dorongan. Misalnya, "Duh gerah deh kalau pakai kerudung," gitu ya, atau, "Ah bosen, pengen gaya, pengen stylish, jadi saya nggak mau pakai kerudung," misalnya kayak gitu. Nah, ada motif-motif tertentu, si A bilang ini, si B bilang ini, motifnya beda-beda. Begitupun misalnya ada orang-orang yang, tiba-tiba dia pakai jilbab gitu. "Wah, kok kamu sekarang pakai jilbab?" Bisa jadi dia punya motif tersendiri gitu ya. "Oh, saya pengen menjadi, lebih baik," gitu. "Sebelum saya, menjilbabi hati saya, mungkin alangkah baiknya saya jilbabi dulu raga saya, sehingga nanti perilaku saya bisa ngikutin," gitu ya. Jadi banyak hal-hal, yang terjadi pada diri manusia tergantung motif atau tujuannya dia melakukan itu. Makanya dikatakan nih, know what, know how, and know why gitu ya. Kita harus tahu apa, kenapa, dan mengapa gitu. Bagaimana gitu. Jadi kita harus 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 tahu gitu. Ya kenapa, the reason gitu. Jadi kita punya reason atas apa yang kita lakukan seperti itu. Next, wah ini cukup panjang ya, jadi nanti disimak baik-baik seperti biasa, dicatat kalau ada hal yang nggak, kurang paham nanti ditanyakan. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan hambatan sosial cultural atau sosial kultural. Ini, berdasarkan apa ya sosial kultural ini? Pertama adalah perbedaan norma atau sosial. Tiap orang itu punya perbedaan norma sosial. Misal nih, kalau di tanah Jawa, ketika kita mau bilang permisi, kita biasanya akan membungkukkan badan, ya. Kalau mau lewat ya, biasanya membungkukkan badan, terus kita bilang permisi, punten, atau apalagi ya kalau di Jawa, ibu nggak tahu. Tapi kalau di Sumatera, kalau mau jalan kita jalan aja gitu ya. Jadi ada sangat berbeda sekali, norma sosial dan lain sebagainya. Begitupun ketika etnik kita berbeda ya, etnis kita berbeda. Kalau misalnya, kalian udah pernah pergi ke luar negeri, kemudian ketemu dengan orang asing, mereka punya ragam yang berbeda gitu ketika berkomunikasi. Makanya kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris is okay, karena memang, pengantar bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris gitu, pengantar bahasa kita adalah
bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang bule ke Indonesia dan dia bekerja, bukan kita yang dituntut harus ngerti bahasa Inggris, tapi dia yang harus dituntut mengerti bahasa Indonesia. Kan dia yang berkunjung ke Indonesia, bukan kita. Tapi Ibu juga nggak tahu nih, kenapa alasannya bahasa Inggris jadi bahasa global yang menuntut seluruh warga dunia bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini Ibu sampai sekarang belum menemukan jawabannya gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian tahu jawabannya boleh kasih tahu Ibu ya. Nah, and then yang selanjutnya adalah kurang mampu berbahasa Indonesia. Nah, ini cukup menarik karena di beberapa wilayah di Indonesia tidak semua suku-suku atau etnik atau wilayah itu lancar bahasa Indonesianya. Mereka justru lebih lancar atau lebih cas-cis-cus itu dengan menggunakan bahasa asing, bahasa daerahnya gitu. Jadi sebetulnya pemerataan bahasa Indonesia pun belum merata gitu. Ada yang kurang paham dengan istilah-istilah lainnya atau bisa jadi kalimat penyusunannya yang nggak sama dengan kita. Nah, ini adalah kurang mampunya berbahasa Indonesia. Nah, kemudian ada faktor semantik. Nah, faktor semantik ini apa? Seperti yang sebelumnya disampaikan, faktor semantik adalah pengertian makna seseorang. Nah, ini bisa jadi hambatan gitu ya. Kenapa bisa jadi satu hambatan? Ya karena saya bilangnya A, dia mengertinya B gitu. Kayak tadi ya, ya apa, untuk ya contoh dari kata gedang, nah itu kan, udah beda makna banget padahal sama-sama di tanah Jawa gitu ya. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan pendidikan belum merata. Jadi di Indonesia memang hambatan komunikasi akan banyak terjadi karena kenapa? Pembangunan lebih banyak di tanah Jawa dibanding tanah Sumatera atau di bagian Indonesia Timur. Kenapa sih Bu bisa pendidikan nggak merata di Indonesia atau misalnya aspek-aspek lain di Indonesia tuh nggak merata? Alasannya kenapa ya Bu? Alasannya karena faktor demografis yang kita miliki. Demografis ini berpengaruh juga terhadap letak geografis kita gitu. Kenapa di tanah Jawa persebaran informasi, teknologi atau apapun itu jauh lebih pesat? Karena lempengan tanahnya di Jawa itu lebih bagus daripada wilayah-wilayah lain yang memang terputus oleh laut gitu ya. Sehingga itu menyebabkan untuk sinyal dan lain sebagainya itu akan berpengaruh gitu. Begitupun dengan akses logistik, akses informasi, teknologi apapun itu akan cukup berpengaruh karena kenapa? Kita dibentang oleh berbagai macam laut gitu ya. Sehingga itu akan mempersulit untuk pemerataan teknologi, informasi, distribusi apapun gitu ya. Kayak gitu. Terus ada juga yang disebut dengan hambatan mekanis. Nah, hambatan mekanis ini seperti apa? Hambatan mekanis adalah hambatan secara fisik ya. Coba kita lanjut dulu, nanti kita bahas si hambatan mekanis ini. Oke, ini ada contoh. Ini sebenarnya video, tapi videonya nggak bisa diputar, jadi nggak akan Ibu putar. Nah, ini ada yang disebut dengan hambatan interaksi verbal. Jadi kalau misalnya tadi, "Bu, itu hambatan mekanis itu apa ya?" Hambatan mekanis adalah hambatan secara fisik kita, fisik. Misalnya gerak tangan kita, bola mata kita, kemudian apalagi, gesture tubuh kita. Nah, itu adalah hambatan mekanis. Nah, ini ada yang disebut dengan hambatan interaksi verbal. Nah, hambatan interaksi verbal ini apa? Hambatan interaksi verbal adalah yang pertama polarisasi. Polarisasi ini biasanya memiliki kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan bentuk yang ekstrim. Misal nih polarisasi ini tuh lebih kepada kita menggunakan kata-kata yang sebenarnya nggak pantas dikatakan. "Bego banget sih lu, bodoh banget sih lu." Nah, itu kan terkesan sarkas ya, sarkasme ya. Jadi kata-kata yang begitu sangat ekstrim ketika diuraikan, "Iya, lu mah bego, nggak kayak dia, pintar." Nah, ketika kita membandingkan, ketika ada interaksi verbal seperti itu, mungkin menurut kita itu biasa aja gitu, kata-kata negatif seperti itu biasa aja. Tapi kita nggak sadar bahwa kata-kata negatif itu masuk ke alam bawah sadar seseorang dan itu terinternalisasi pada diri seseorang sehingga orang itu jadi pertama
meyakinkan diri bahwa, "Oh iya, saya itu memang bodoh," gitu. 2, jadi kurang percaya diri. Nah, ini yang harus dihindari, polarisasi yang dilakukan, ketika kita berbicara dengan orang. Nah, kemudian ada yang disebut dengan interaksi intensional. Apa sih yang disebut dengan orientasi intensional? Ini dikategorikan sebagai kecenderungan kita untuk melihat, manusia berdasarkan dengan kejadian yang sesuai atau ciri yang melekat pada mereka. "Oh, iya ya, dia memang tukang bohong." Nah, jadi misal nih pertama kali, mungkin dia, sekali ngebohongnya, tapi orang tuh akan menganggap bahwa, ya dia akan terus bohong gitu, seperti itu. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada manusia lainnya untuk, apa ya, memperbaiki kesalahannya. Ya itu yang sering banget masih sering terjadi saat ini gitu ya, bahwa kita cenderung melihat, manusia atau seseorang itu berdasarkan kesalahannya. Padahal ya bisa jadi kan semua orang tuh nggak ada yang 100% benar ya, jadi ada salah dan lain sebagainya. Jadi ini yang, orientasi intensional ini akan menyebabkan hambatan komunikasi itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita udah nganggap dia sering bohong, kita udah nggak pernah mau dengerin lagi. Bisa jadi saat itu dia lagi serius pada saat menyampaikan pesan, gitu ya. Oke, ada yang disebut dengan evaluasi statis. Apa nih evaluasi statis? Evaluasi statis ini adalah, menurut, persepsi kita, cara berkomunikasi dan materi komunikasi yang dikemukakan, komunikator tersebut tidak baik, sehingga kita membuat abstraksi tentang komunikator, itu pun tidak baik. Jadi, evaluasi statis ini menganggap bahwa misalnya ya, "Wah, Bu Sipa tuh kalau ngajar nggak pernah benar." Nah, jadi karena kenapa? Karena di awal kalian sudah memiliki persepsi terhadap ibu nggak baik, sehingga pesan yang disampaikan oleh ibu pun dianggapnya tidak baik. Nah, itu disebut dengan evaluasi statis. Misal contoh, siapapun itu, misalnya Pak Adi, Pak Inggar, atau siapapun, "Oh, ini dosennya nggak benar." Nah, jadi itu akan berpengaruh terhadap persepsi kita terhadap dosen tersebut. Bisa jadi dosen tersebut tuh sedang memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik gitu, tapi karena kita sudah kecewa di awal, maka evaluasi itu yang terus digunakan. Dianggapnya nggak bagus, dianggapnya nggak menarik, atau kondisi-kondisi lainnya, kayak gitu ya. Oke, ada yang, disebut dengan indiskriminasi. Nah, indiskriminasi ini terjadi ketika komunikan atau si pendengar memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau kejadian. Jadi bukan melihat secara, individual yang unik atau punya khas gitu ya. Nah, jadi si indiskriminasi ini tuh berawal dari, akar dari stereotype yang tadi ya. Jadi indiskriminasi ini misal contoh kayak, jangan gengnya itu, udah tau lah gengnya itu mah yang boleh masuk gengnya cuman yang pinter-pinter doang, yang gabung di gengnya tuh cuman yang boleh cantik-cantik doang. Ah, geng itu mah nggak bener, orang pada bolos semua, nggak pernah kuliah. Nah, jadi kita selalu menganggap bahwa ketika ada satu kelompok kita tidak suka, maka seluruh anggota kelompok itu tuh nggak benar, gitu ya. Padahal, bisa jadi pada satu kelompok tersebut ya ada orang yang benar gitu, ada orang yang memang sesuai dan lain sebagainya. Tapi karena kita kadung atau kita udah terlanjur nggak suka dengan si yang satu kelompok itu, kita mengeneralisir kelompok tersebut. Nah, indiskriminasi ini awal mula dari adanya stereotype gitu ya. Jadi, kita menilainya tuh benar-benar secara berkelompok bukan secara individu gitu. Bisa jadi secara individu ya, maksudnya makanya sepandai-pandainya manusia, sebijak-bijaknya manusia, maka kita perlu pandai dalam memilih lingkungan kita gitu. Apakah lingkungan yang support atau tidak. Next, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi? Cara menghadapi hambatan komunikasi itu adalah yang pertama, gunakan umpan balik. Berikan feedback. Misal contoh kayak gini, "Ngerti nggak apa yang Ibu sampaikan?" Oke, kalau nggak ngerti tanyain ya. Nah, itu adalah, umpan balik yang ingin disampaikan supaya dapat nih si feedback, "Oh, ini loh maksudnya," kayak gitu. Pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu yang baik. Jadi, pastikan ketika berkomunikasi, ketika kita ngomong sama A, pendekatannya harus seperti A.
Kalau misalnya kita, berbicara dengan B, maka pendekatan yang dilakukannya juga harus dengan B. Nggak bisa kita mengeneralisir, kita bicara dengan A, semua orang akan kita gunakan caranya dengan format A. Itu akan berbeda gitu ya, sehingga hambatan akan makin besar terjadi. Terus upayanya bagaimana lagi? Upayanya adalah gunakan komunikasi langsung atau face to face. Bahasa tulisan tuh banyak makna, orang bisa sangat salah paham. Telepon juga banyak makna, bisa jadi orang salah paham karena ada gangguan kebisingan ya. Makanya sebisa mungkin kalau mau berkomunikasi, menyelesaikan konflik, menyelesaikan hambatan, caranya adalah dengan face to face atau komunikasi langsung. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Jangan terlalu bahasanya dewa, jangan terlalu banyak teori dan lain sebagainya. Orang mumet gitu ya. Karena kenapa? Bisa jadi orang tersebut bacaannya beda dengan kita. Bisa jadi informasi atau wawasan dan pengetahuannya juga beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Gunakan bahasa yang sederhana, gunakan bahasa yang memang biasa digunakan oleh komunikannya gitu ya. Kemudian bagaimana nih cara memperbaiki si komunikasinya? Eee, buat pesan secara berhati-hati, artinya hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ketika kita semakin berhati-hati, maka otomatis komunikasinya juga akan berjalan dengan lancar. Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Jadi, "Oh, nih saya ini gampang banget ke-distract, jadi saya butuh matikan handphone, saya butuh tempat yang sepi." Supaya kenapa? Supaya nanti ketika komunikator bertanya kepada saya paham apa yang disampaikan gitu. Saya paham nih apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Jadi komunikator tuh ibu. Jadi, "Oh, saya nggak ngerti nih omongannya Bu Sifat, jadi saya harus harus fokus, harus nyatet dan lain sebagainya sehingga nanti saya bisa fokus gitu, sehingga saya nggak akan oleh informasi apapun. Nah, yang ketiga, permudah upaya umpan balik antara si pengirim pesan dan si penerima pesan. Nah, mempermudah upaya umpan balik ini tuh seperti apa? Eee, ap kalau Ibu selalu melakukan rekonfirmasi. Rekonfirmasi itu berulang kali. Mungkin kalian sering banget ya kalau Ibu di kelas, di Zoom suka bilang, "Ayo ada yang nggak ngerti nggak?" "Bener, serius, yakin?" Ulang ya, ada yang mau nanya nggak? Nah, hal-hal yang kayak gitu adalah untuk mempermudah, menstimulus, audiens atau stimulus komunikan untuk memberikan feedback sehingga, nanti pesan yang informasi komunikasi yang akan dilakukan itu efektif gitu ya. Dah, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kelas. Maksudnya, "Bu, terlalu cepet," boleh nanti diulang lagi videonya ya, dan jangan lupa nanti ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Terima kasih.